like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya sakit akan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini saya nak buat video reaction. Ini request daripada subscriber saya juga. Jadi dia melalui WhatsApp, dia kirim kepada saya. Jadi saya pun tak tahu dekat sini tajuknya tak mengenal rupiah di garda terdepan Indonesia. Indonesiaku. Oke, jadi biar tak saya penasaran juga macam mana videonya, sebab dekat sini tak mengenal rupiah katanya guys. Oke guys, jadi biar tak lama-lama lah, kita lanjut saja videonya. Oke, biar tak lama-lama kita mulai saja videonya. 1, 2, 3, play. Ini masih channel yang sama ya. Selamat datang di dusun Sungai Antu. Bukan hantu tapi antu. Hidupnya dari hasil bumi ladang mereka. Wajar saja, dari 440 km luas kecamatan, hampir 40% luas tanahnya dataran rendah, yang sebagian diantaranya dijadikan tempat berladang. Namun ada kebiasaan yang berbeda di sini. Jika biasa panen dilakukan pada pagi hari, warga Puring Kencana melakukannya pada sore hari. Salah satunya Ibu Anita yang mengambil hasil bumi menjelang matahari terbenam. Ini dilakukan agar sayur yang mudah layu. Masya Allah. Jadi ada dengan anaknya sekali ya, budak kecil ya. Jadi yang baju hitam ni dia daripada peserta TV-nya yang ambil video macam ni lah. Oke, jadi dia orang ni biasanya kan kalau panen tu kan pagi hari, di kampung saya pun pagi hari. Tapi kalau di tempat ni dia panennya di sore hari guys. Jadi biar sayurnya tak mudah layu dan nanti pun dia boleh jual dari malam harinya macam tu lah. Oke, let's go, lanjut. Dapat dijual dalam kondisi segar di pagi hari. Ya, dari 2.500 warga yang tinggal di Puring Kencana, hampir 80% banyak juga menggantungkan hidup dari bertani dan juga berkebun seperti ini. Tapi permasalahannya adalah penjualan. Jaraknya dari tempat ini menuju ke pasar Putu Sibau hampir 250 km, jauh sekali. Dan saya pada saat ini akan mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia yang kabarnya sedikit lebih dekat daripada menuju pasar di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan ambil dulu. Oke, jadi yang saya dengar dekat sini, dia orang Indonesia ini yang makcik dengan budak kecilnya nih, dia kan panennya di jarak pasar yang pasar lokalnya, jaraknya itu lebih jauh, dan yang lebih dekat itu pasar yang ada di pasar Malaysia katanya guys. Jadi di Malaysia lah dia orang ini kan di perbatasan macam tu. Ini lebih dekat ke Malaysia katanya. Oke, lanjut. Bumi untuk dijual. Ada beberapa jenis sayur yang sudah siap panen. Ini daun bawang. Puluhan tangkai bawang kucai dicampur bawang. Selain itu, beberapa bonggol talas juga akan dijual. Anita menuturkan bahwa talas laris manis di pasar Malaysia. Ini apa, Bu? Namun sayang, karena sudah masuk musim kemarau, hasil ladang menjadi lebih sedikit. Padahal takir kering atau keranjang anyaman ini biasa terisi penuh. Matahari nyaris tenggelam dan kami pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, seluruh sayuran yang telah dikumpulkan langsung dibersihkan dari tanah yang menempel. Sayuran kemudian dicuci agar menarik minat pembeli. Daun bawang sama kunyit tadi. Angan yang minim, saya dan Ibu Anita mengemas sayuran yang telah dibersihkan ke dalam takir. Sudah turun-temurun, warga Puring Kencana menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga. Namun kali jadi dijual ke Malaysia ya? Sendiri, ia akan pergi dengan Ibu Rini yang juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an.
What? Jadi ibu ini berjualan sudah sangat lama ya guys. Ini tahun 90-an dia jualan sayurannya, itu hasil buminya dia dijual ke pasar Malaysia katanya. Jadi udah sangat lama ya sebetulnya, Masya Allah. Jadi sampai sekarang ibu ini masih berjualan di pasar Malaysia katanya. Jadi dari tahun 90 sampai tahun sekarang, tahun berapa? Sekarang tahun 2000, sebab 4 bulan kemarin, tahun 2022 rasanya. Udah berapa tahun itu guys? Oke lanjut. Ada banyak jenis sayur dan hasil ladang yang siap dijual. Ada daun singkong, Ketan, daun ubi kayu. talas, jahe merah, bawang pucai, sahang atau lada, dan beberapa sayur lain. Banyak juga sayurnya yang dijual. Ya, sekarang pukul 12.30 malam, ini waktunya untuk jalan ke pasar di Jam 12 malam? Sih, kurang lebih jam 3 atau jam 4 sudah sampai di sana. Soalnya ngejar waktu untuk buka pasar. Astagfirullahaladzim. Jam 5 buka pasar, semoga kita tepat waktu ke sana. Jadi dia orang Dan untuk memudahkan kami, tim Indonesiaku selama berada di negeri jiran, saya Astagfirullah. mengenakan kaos seperti yang sehari-hari digunakan warga untuk berjualan sehari-hari. Hanya dengan menggunakan penerangan seadanya, selangkah demi selangkah, kami menapaki jalan dan desa. Allah. Anaknya pun ikut sekali lah guys. Indonesia ku. Astagfirullahaladzim. Tengok jembatannya. Insyaallah. Ya Allah. Tanpa ada penerangan jalan, saya cukup kesulitan menyusuri malam. Namun Jihan nampak sudah begitu terbiasa membawa beban yang berat di atas pundaknya. Ya Allah, ini masih budak. Anita bercerita bahwa sebetulnya ia lelah harus berjalan kaki sepanjang belasan kilometer untuk berjualan di Astagfirullah. Malaysia. Insyaallah. Hasil jualan kita belum tentu memuaskan untuk kita. Nah, jadi ya kadang-kadang pas untuk ongkos, Ya Allah. kadang juga hasilnya bisa untuk lebih sedikit dari situ. Nah, itu tergantung yang kita bawa. Berapa jam ya orang? Berjam-jam perjalanannya. Kembali bergegas mengejar waktu sebelum matahari terbit. Apalagi di Malaysia 1 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Benar, betul. Beberapa jam berselang, kami pun tiba di Ke pasar Majlis Daerah Sri Aman. Oh, ini dekat pasar Sri Aman, guys. Kami bergegas memilih meja yang akan digunakan untuk berjualan. Beruntung, kami tiba tepat waktu dan dapat memilih tempat di bagian depan. Allah. Sigap, seluruh barang dagangan dijajakan di atas meja. Beberapa saat setelah membuka dagangan, pembeli berdatangan. Padahal hari masih gelap. Harga jual untuk satu jenis barang dagangan yang kami bawa berkisar antara RM1 hingga RM10. Semakin lama, kondisi pasar semakin ramai. Tak hanya Anita, Jihan sang anak juga pun Masya Allah. cekatan membantu sang ibu berjualan. Hampir 2 jam, kami sudah berhasil mendapat RM56 atau sekitar Rp170.000. Hasil bumi di Indonesia memang menjadi primadona di pasar ini. Total kami mendapat uang sekitar RM100 Malaysia. Hasil ini dirasa cukup untuk menyambung hidup di daerah perbatasan. Kasian juga ya, guys. Kan di Puring Kencana, seperti setali 3 uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antung.
Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar, di mana rata-rata satu sekolah diisi 27 murid. Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar, 5 sampai 6 anak saja. Jadi Anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. what? Jadi guys, di sekolahan perbatasannya ini di Sungai Antu ini dia tak rata ramai atau ramainya anak-anak sekolahnya di kelasnya, di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu semuanya tak sama ratanya isinya guys. Jadi ada satu kelas yang ramai dan ada satu kelas lagi yang tidak ramai. Jadi bukan sengaja dia orang tu tak masuk ataupun tak sekolah dekat sana, cuma dia orang lebih memilih melanjutkan sekolah di Malaysia guys. Ya Allah. Oke lanjut guys, kita dengar lagi. Jika menilik bangunan gedung sekolah ini nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini. Allah. Kami pun menemui salah seorang warga Indonesia yang sekolah di Malaysia. Fiktriskia, murid taman kanak-kanak atau preschool ini, mengikuti jejak rekan-rekannya yang juga lebih dahulu memilih sekolah Malaysia. Bukan tanpa alasan, ia mendapat sejumlah fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Tengok. Itulah guys kenapa alasannya anak-anak lebih memilih sekolah di Malaysia, sebab fasilitasnya disediakan oleh kerajaan Malaysia. Ya Allah, itu memang lebih memudahkan orang tuanya ya, lebih memudahkan orang tuanya dan lebih memudahkan anaknya yang sekolah di Malaysia guys. Masya Allah, memang terbaik lah. Oke lanjut. Didik dalam jumlah yang cukup, buku pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma, Wow. bantuan dana What? untuk anak-anak di tingkat taman. Bukan cuma fasilitasnya guys, tapi dana pun dibantu oleh kerajaan Malaysia. Oke, kita lanjut lagi, kita dengar lagi guys. Anak-anak. Ada bantuan uang senilai RM100 per tahun atau setara dengan Rp300.000. West. Namun, ketika sudah masuk ke sekolah dasar, maka bantuan uang senilai RM100 akan diberikan setiap bulan dan per tahun Wow. RM100 Malaysia Wow. digunakan untuk kebutuhan sang anak. Dari Masya Allah. sekolah, sepatu, hingga peralatan tulis. Ada salah satu siswa Jadi semuanya dibantu. sekolahnya di Malaysia sana tapi warga asli Indonesia. Sedih ya ngelihat bahwa generasi penerus bangsa masih di usia seperti ini, sekolahnya bukan di Indonesia, padahal harusnya diajarkan nilai-nilai Pancasila, diajarkan tentang kebudayaan Indonesia yang dikhawatirkan ketika nanti sudah besar lebih merasa nyaman di negara tetangga daripada di Indonesia. Jadi belajar apa di sekolah? Tengok, lebih nyaman di negara tetangga daripada di Indonesia. Kami dan Nada menuju tempat yang mengenyam pendidikan. Sekolah. Oke, jadi sebentar ya. Jadi ke orang yang nonton video saya ini jangan silap sangka dulu. Dia orang ini bukan jadi pengkhianat tau. Bukan dia tak nak tinggal di Indonesia. Cuma dia orang tak mampu untuk membayar fasilitasnya yang sekolah di Indonesia. Dari mulai sepatu, seragam dan buku-buku kena harus beli sendiri. Kalau di negara Malaysia, negaranya sendiri, dia orang kan kalau orang mampu boleh lah sekolah macam tu. Kalau orang mampu boleh cakap inilah itulah. Jadi kalau orang tak mampu itu dia harus nak ke tak nak, dia orang harus memilih jalan yang lebih mudah. Itu kalau orang yang tak mampu. Jadi kalau yang mampu itu jangan cakap. Jadi kalau yang mampu itu belum merasai situasi ataupun di posisi orang yang tidak mampu. Oke. Jadi kau orang tengok sampai selesai. Jadi nilai bagaimana sisi positifnya. Oke. Kita lanjut. Kerajaan Pahang. Sekolah ini hanya berjarak 4 km dari batas negara Indonesia. Selain jaminan pendidikan lewat kelengkapan Siaman Malaysia. bagi siswa yang jauh dari sekolah, sekolah Malaysia menyediakan asrama. Wah. Perlu membayar biaya asrama, maka Tengok. pagi, siang dan malam juga disediakan. Meski sama-sama berada di daerah Allah. namun
kemajuan sekolah dasar Malaysia harus diakui lebih menjanjikan bagi masa depan Wah. anak-anak mereka Betul. dibandingkan di sekolah Indonesia. Insyaallah. Tengoklah guys. Oke guys, jadi itu saja videonya. Korang boleh nilai sendiri macam mana. Jadi dekat sini ni tak ada macam nak jadi pengkhianat ke orang-orang yang ada dalam video, tak nak jadi warga Indonesia ke, bukan macam tu rasanya guys. Jadi orang yang mampu ataupun orang yang punya harta ataupun yang banyak uang boleh cakap inilah itulah. Tetapi ini dia orang posisinya tidak mampu dan tidak membeli dengan fasilitas yang begitu mahal yang semuanya harus dibeli. Jadi orang yang tidak mampu itu nak ke tanah, dia lebih nak ke tanah memilih jalan yang lebih mudah, seperti yang ada dalam video ini. Dia orang lebih memilih sekolah ke Malaysia. Sebab kenapa? Sebab di perbatasannya yang sekolah dasar dekat sana, di perbatasan itu sepatu, seragam dengan buku yang kena harus beli sendiri sebab yang harganya begitu mahal. Jadi di negara Malaysia dia orang disediakan seragam, buku, sepatu dengan bukan hanya itu, dia orang dibantu dengan duit. Dibagi duit. Jadi setiap tahun dibagi duit RM500 itu setiap tahun. Jadi kalau dirupiahkan itu sebanyak 1.600.000. Itu lebih kurang lah. Jadi setiap kalau bukan hanya buku ataupun fasilitas lainnya, makanan ataupun asramanya pun dekat sana ditanggung. Memang dibagi semuanya disediakan oleh kerajaan. Masya Allah. Jadi korang boleh nilai sendirilah macam mana. Oke, jadi cukup sekian videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga channel 7 Adventure ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.